Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Al-Farizi sebagai mahasiswa ilmu politik di Universitas Airlangga. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau untuk menghadapi problematika pada masa kini dan sebagai implementasi untuk melakukan pencegahan terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tetapi sebelum saya memasuki terhadap tahap penjelasan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kedepannya kita lebih bersemangat lagi menghadapi hidup, karena setiap kejayaan itu harus ada pengorbanan. Tujuan dari video pembahasan ini adalah yang pertama, sebagai bentuk pemenuhan terhadap kewajiban saya sebagai mahasiswa. Yang kedua, sebagai bentuk implementasi dari proses Merdeka Belajar yang dicanangkan atau diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat Bapak Nadiem Makarim. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan dan mukadimah, baiklah, mari kita langsung masuk pada tahap yang pertama. Jadi pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan asal-usul dari prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Agama Islam masuk pertama kali ke daerah Sumatera Barat pada abad ke-14. Di lain sumber ada yang mengatakan sejak abad ke-7 dan ada juga yang mengatakan sejak abad ke-9. Kesemua sumber ini memiliki kebenarannya masing-masing. Jadi sebelum masyarakat Minangkabau menganut agama Islam secara mayoritas, masyarakat Minangkabau telah memiliki aturan adat dan aturan hidup bermasyarakatnya masing-masing, yang mana sudah diatur secara jelas oleh para leluhur mereka. Jadi ketika Islam masuk ke Sumatera Barat, maka Islam pun melakukan penyempurnaan kepada kebudayaan Minangkabau. Penyempurnaan yang dimaksud ialah seperti melakukan seleksi terhadap kebudayaan Minangkabau, kebudayaan yang mana yang patut dipertahankan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan kebudayaan yang manakah yang bertentangan dengan syariat agama Islam, yaitu berupa seperti perilaku maksiat dan lain sebagainya. Kemudian setelah Islam masuk ke Minangkabau, maka sejarah pun berlangsung ke Perang Padri. Disinilah awal mula di mana munculnya prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Pada Perang Padri, adanya suatu pertentangan antara golongan adat dan golongan ulama, di mana golongan adat masih bersikuku untuk mempertahankan kebudayaannya yang masih ada syarat kegiatan maksiatnya, sedangkan kaum ulama pun menyerukan kepada yang baik dan melarang kepada yang keburukan. Kemudian datanglah kompeni Belanda, di mana penjajah Belanda itu melakukan politik pecah belah terhadap masyarakat Minangkabau. Jadi kaum adat dengan kaum Padri ini melakukan peperangan. Sejalannya waktu, kemudian mereka berdua pun berdamai. Kemudian mereka mengambil sumpah di Bukit Parapalam di wilayah Sumatera Barat untuk bersama-sama damai menghadapi penjajahan kolonial Belanda. Kemudian hasil dari perjanjian Bukit Parapalam ini menghasilkan 3 poin. Yang pertama, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Adat itu berdasarkan tradisi dan tradisi harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, syarak memakai adat mengatur. Maksudnya adalah di mana tradisi itu melaksanakan sedangkan hukum adat itu yang mengatur. Dan syarak yang bertentangan dengan Kitabullah yang memiliki unsur maksiatnya harus dihilangkan, sedangkan syarak atau tradisi yang sesuai dengan hukum Islam harus tetap dipertahankan. Baik, setelah saya menjelaskan tentang sejarah dan asal-usul dari prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah tadi, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan secara nyatanya pada kehidupan sehari-hari. Jadi saya membagi ranah atau bagian implementasi dan penerapan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya menjelaskan tentang implementasi terhadap kehidupan pribadi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan implementasi secara real dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang implementasi real
prinsip adat ini dalam ruang lingkup internasional. Dalam implementasi real dalam kehidupan pribadi adalah setiap individu harus melaksanakan ajaran agamanya dan keyakinannya secara sempurna. Sebagaimana suatu implementasi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap warga negara Indonesia yang menetapkan dirinya sebagai warga negara di Indonesia ini harus memiliki suatu agama dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Itu adalah sebagai hal bahwa kita ini masyarakat yang religius, negara yang baldatun toibatun warokul gofur, atau dengan dalam bahasa Indonesianya, kita ini adalah negara yang gemah ripa lo jenawi. Kita kaya dalam hal sumber daya alam, begitu juga dengan dalam akhlak dan karakter. Kita juga kaya dengan orang-orang yang mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi dalam ruang lingkup pribadi ini, setiap kita atau setiap individu, baik itu umat Muslim, umat Kristiani, umat Buddha, umat Hindu, umat Konghucu, dan segala macam umat agama dan aliran kepercayaan yang lain, harus menjunjung tinggi ajaran agama yang dia miliki dan membuktikannya dengan ajaran dan nilai-nilai luhur dari kehidupannya masing-masing. Pada bagian ruang lingkup kemasyarakatan, setiap individu itu harus menunjukkan semangat toleransinya dalam beragama. Kita itu harus menunjukkan dan menjunjung tinggi suatu prinsip kerukunan umat beragama. Kita ini sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, sama-sama diciptakan ke atas dunia sebagai seorang khalifah dan seorang pemimpin di muka bumi. Maka alangkah baiknya kita itu menunjukkan rasa cinta damai, rasa kasih sayang, tanpa harus mempersoalkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Ingat suatu prinsip, janganlah mempersamakan suatu perbedaan, dan janganlah memperbedakan suatu persamaan. Maksud dari prinsip ini adalah kita itu harus saling menghormati. Perbedaan di antara kita adalah suatu kekayaan, bukanlah suatu kutukan. Kemudian dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara, kita pun juga harus menunjukkan toleransi yang lebih lanjut daripada ruang lingkup masyarakat, di mana dalam bangsa dan negara ini, persatuan dan kesatuan itu adalah nilai prioritas utama bagi suatu bangsa. Seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu dan founding father kita, di mana dalam peristiwa pengubahan sila pertama pada Piagam Jakarta, dari ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah suatu bentuk toleransi yang tingkat lebih lanjut. Dengan atas nama persatuan dan kesatuan, para pemimpin dan founding father kita pada masa itu rela mengorbankan kepentingan individunya dan kepentingan kelompoknya demi kepentingan nasional. Hal itulah yang harus kita tiru lagi. Hal itulah hal yang harus kita hidupkan lagi. Jangan sampai hanya karena keegoisan kita dalam menjalankan suatu keinginan kita atau mengikuti hawa nafsu kita menjadi lupa dengan keinginan orang lain dan hak orang lain. Jangan sampai kita itu berbuat zalim atau berbuat aniaya kepada diri kita masing-masing dan kepada orang lain hanya karena untuk mengikuti hawa nafsu kita. Pada bagian ruang lingkup internasional, kita sebagai warga negara Indonesia yang berperilaku mulia, memiliki karakter yang luhur, kita itu harus anti terhadap segala jenis penjajahan dan penindasan. Kita adalah saudara di muka bumi. Apabila seseorang tidak bersaudara maka dia adalah saudaramu dalam hal kemanusiaan. Jadi kita sebagai insan yang mulia, insan yang berbudi pekerti luhur, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakter yang baik, sudah sebaiknya kita itu harus menentang segala jenis penjajahan dan tindak diskriminasi terhadap masyarakat yang lain. Jangan sampai kita mendukung suatu tindak pidana penindasan atau penjajahan dari suatu negara terhadap negara lain hanya karena kita itu ingin mendapatkan teman yang kuat, teman yang dominan di muka bumi. Karena sesungguhnya hal yang baik itu akan selalu menang dan yang buruk itu akan selalu kalah. Jadi jangan sampai hanya karena untuk posisi atau suatu persahabatan atau circle suatu pertemanan antar negara, kita sampai mengorbankan prinsip kita yang baik dan luhur. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tantangan dan problematika dari penerapan dan implementasi dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Jadi tantangan dan problematika yang pertama adalah tantangan dari ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti ideologi komunis, ideologi liberal, ideologi ateis, dan agnostik. Jadi sebagai bentuk eksplisit dari penerapan Pancasila, adat Basandi Sarak Basandi
teguh oleh masyarakat Minangkabau. Ini menjelaskan tentang nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, di mana setiap manusia itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus menjadi makhluk sosial yang unggul. Dan unggul dalam hal ini adalah yang peka terhadap isu dan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Jadi tantangan dan kontradiksi atau pertentangan antara prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabulo dengan ideologi seperti komunis, liberal, ateis, dan agnostik ini. Ideologi liberal, komunis, agnostik, dan ateis ini adalah ideologi yang didasarkan oleh hawa nafsu belaka manusia saja. Sebagaimana kita lihat dari latar belakang ideologi tersebut yang berasal dari revolusi industri, itu mereka hanya mengutamakan nilai-nilai material yang mereka inginkan saja, tanpa memandang kepada akibat atau konsekuensi yang lebih jauh ke masa depannya. Jadi sudah sangat pasti sekali ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila ini bertentangan dengan prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Jadi saran dan solusi yang saya tawarkan, lebih baik para pemuda kita itu harus diajarkan prinsip-prinsip yang seperti ini. Salah satunya prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Begitu juga dengan masyarakat atau kebudayaan yang lainnya bisa memegang teguh ajaran-ajaran yang luhur dari kebudayaan dan masyarakatnya. Tantangan yang berikutnya yaitu dari isu terorisme. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah adalah prinsip yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi kehilangan nyawa akibat suatu kejahatan dari seorang manusia itu adalah hal yang sangat terlarang sekali. Dalam agama Islam dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh nyawa seorang manusia, jika manusia tersebut tidak membunuh orang lain dan tidak membuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang melakukan pembunuhan tersebut seolah-olah telah membunuh manusia secara keseluruhan. Jadi di sini telah dijelaskan secara jelas sekali bahwa tindak pidana terorisme itu adalah hal yang sangat dicela, hal yang sangat dikutuk, hal yang sangat tidak disukai sekali oleh masyarakat Minangkabau, dan terutama dalam penerapan prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Jadi diharapkan kepada para generasi muda tentunya seperti kita ini untuk tidak terjerumus terhadap paham terorisme dan lebih mengimplementasikan paham atau prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Isu yang ketiga, tantangan dan problematika dalam penerapan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah datang dari isu kelestarian di lingkungan. Dalam masyarakat Minangkabau dijelaskan bahwa ada suatu prinsip yang mengatakan alam takambang menjadi guru, yaitu di mana alam sekitar itu adalah guru bagi manusia, di mana manusia itu harus bersatu kepada alamnya dan bersatu kepada masyarakat sekitarnya. Jadi alam dalam masyarakat Minangkabau itu adalah sebagai suatu warisan leluhur yang harus dijaga. Jadi jika prinsip ini diterapkan secara maksimal oleh masyarakat Minangkabau sendiri terlebih khususnya, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhannya, secara umumnya, maka kelestarian alam dan lingkungan hutan di Indonesia ini pasti akan lestari dan terjaga. Untuk pertanyaan yang pertama ini, saya sangat setuju sekali dan terima kasih untuk bertanya. Prinsip dari suatu kebudayaan itu, apabila dia baik dan memberikan manfaat yang baik juga, itu sebaiknya jangan hanya masyarakat itu saja yang menerapkannya. Tetapi bagaimana kalau kita secara baik gitu, kalau misalnya sesuatu yang baik kita sebarkan secara bersama-sama. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang benar masyarakat Minangkabau ini adalah mayoritasnya beragama Muslim. Lalu bagaimana prinsip ini jika diterapkan dengan masyarakat yang mayoritasnya non-Muslim seperti daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian timur? Hal itu jika misalnya hal itu memang benar terjadi, memang benar adanya, maka cukup menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Karena prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Jadi untuk kawan-kawan yang non-muslim yang kurang berkenan gitu mengikuti prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini, lebih baik saya sarankan untuk menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara sempurna. Untuk pertanyaan ketiga ini juga menarik juga, apa strategi yang dapat saya lakukan untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan dari prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Jadi karena zaman sekarang zaman milenial dan digital gitu, hal yang pertama saya lakukan itu melakukan sosialisasi di media sosial. Terutama yang saya lakukan ini di channel YouTube saya ini. Yang kedua, saya menyampaikannya di Instagram. Yang ketiga, saya menyampaikannya di platform atau media sosial lainnya. Saya akan menarik kesimpulan, prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini adalah suatu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau secara khususnya, dan boleh diimplementasikan dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Sebagai contohnya sajalah, pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang mengimplementasikan prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini secara optimalnya seperti Buya Hamka, Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya yang memiliki prestasi yang sangat baik sekali. Orang-orang Minangkabau atau putra-putri Minangkabau yang memiliki prestasi baik itu nasional ataupun internasional, mereka itu menerapkan prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini secara optimal. Hal selanjutnya adalah yang paling penting, tidak ada pemaksaan untuk para audiens sekalian atau para teman-teman dan para penonton sekalian untuk melaksanakan dan mengimplementasikan prinsip ini secara sempurna. Karena tidak ada konsep paksaan. Jika kalian ingin melaksanakannya atau mengimplementasikannya, silakan. Jika tidak apa-apa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan kata yang saya lakukan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa.